Selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter dan seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah hari ini merupakan respons atas kebaikan Tuhan dan kegembiraan memenuhi undangan Kristus yang telah naik ke surga. Tema dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini adalah pergi dan beritakanlah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Jamakaunang sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Jemaat, mari bersaat teduh. Ungkapan situasi ini kita akan baca secara berbalasan. Jemaat Tuhan, Kristus yang naik dalam kemuliaan memanggil kita masuk dalam persekutuan. Mari bersyukur atas panggilan dan pilihan Tuhan. Kenaikannya bukan akhir perjumpaan, melainkan awal pengharapan. Mari memandang ke atas tanpa meninggalkan dunia, sembahlah Dia dalam kata dan karya nyata. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan agungkanlah Dia yang naik dalam kemuliaannya. Menuju
Kita tabiskan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 menyatakan, sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Allah Bapa yang merancang kami dengan indah dan mencipta kami dengan penuh cinta. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Akan tetapi, kami sering lupa untuk mengingat kasih dan kebaikan-Mu, lalu gagal untuk setia mempersaksikannya. Kami sibuk dengan banyak berita sehingga lupa mengabarkan berita pengharapan. Rumah kami sering dingin karena setiap anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. Gereja tempat kami bersekutu kadang tenggelam pada citra yang perlu dilihat dunia dan akhirnya lupa menjalin relasi penuh cinta yang dibutuhkan sesama. Kami mendamba lingkungan masyarakat yang penuh damai sejahtera, namun tidak benar-benar mengusahakannya. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Ya Yesus Kristus yang menebus kami dengan penuh rahmat dan dalam kuasa yang besar, menganugerahkan kami keselamatan. Karya dan kuasa-Mu membuat kami takjub. Sayangnya, kami sering menggunakan pikiran manusia yang terbatas pada misi Tuhan yang menuntut totalitas. Kami terus menatap ke langit, sama seperti para murid. Padahal Engkau mengutus kami untuk hadir dan menjadi saksi-Mu di dunia. Kadang laku ritual kami tidak sejalan dengan penghayatan spiritual sehari-hari. Kami rajin memuji Tuhan, namun dengan mulut yang sama kami mengeluarkan kata kotor, menghakimi sesama, dan membunuh karakter orang lain dengan berita yang tidak benar. Kami bangga menjadi aktivis gereja, sementara kami takut bersuara terhadap kebenaran. Tidak berbela rasa dengan korban ketidakadilan. Dan lebih sering berkomentar negatif yang melemahkan orang lain. Kami hadir di tengah masyarakat tetapi tidak mendatangkan manfaat karena lebih memikirkan keuntungan diri sendiri dan lupa menjadi seorang Kristiani yang menjalankan amanat. Ya Kristus, ampunilah dosa kami.
Ya Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan selalu setia menuntun. Kami sungguh bersyukur atas bimbingan dan arahan untuk melakukan yang benar. Roh Kudus yang dijanjikan sungguh-sungguh tinggal dalam hati kami. Namun, suara kami seringkali lebih besar dan ego kami jauh lebih tinggi. Kami jarang mendengarkan dengan baik sehingga menyakiti orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar hati dan hidup kami. Kami jarang mau memahami dengan tepat sehingga memutuskan banyak hal dalam keangkuhan dan kesombongan. Kami jarang mencerna kembali makna hidup yang Tuhan anugerahkan melalui susah senang, suka duka, gumul juang hidup kami di dunia. Sehingga kami salah arah dalam belajar, bekerja, melayani dan berbagai macam hal yang kami lakoni. Ya Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Damai
Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama kita hendak mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat pertama hingga keempat. Perintah hidup baru menyatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ke-14. Pembacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 hingga ke-14. Sambil mempersiapkan diri mendengarkan firman-Nya, vokal grup Nafiri GPIB Mangamaseang dipersilakan memuji Tuhan.
pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku seluruh hati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku seluruh hati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Nya, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami ada di hari memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga.
Di dalamnya firman-Mu akan dibentangkan dalam ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami mengerti dan memahami kedalaman firman Tuhan hanya dalam terang kuasa Roh Kudus. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan sungguh berkenan atasnya. Bersabdalah kepada kami semuanya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14, yang menyatakan, lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelut, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan abadi.
Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa atas seizin Tuhan kita kembali dapat bersama-sama memperingati sebuah peristiwa penting, yaitu peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saudara yang diberkati Tuhan, mau dipahami dari peristiwa ini adalah demikian. Kristus naik ke sorga adalah sebuah peristiwa yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya, artinya jemaat Tuhan, kita bukan saja diselamatkan karena kematian, kita bukan hanya diselamatkan karena kebangkitan Yesus Kristus, tetapi satu hal, kita juga diselamatkan karena peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Saudara-saudara, setelah Kristus mati, setelah Yesus Kristus bangkit, maka dia terus ada di bumi ini, di dunia ini selama 40 hari. Dan pada waktu yang ditentukan, kemudian Kristus naik ke sorga. Sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, jemaat Tuhan, para murid memiliki pemahaman yang bersifat politis, secara khusus tentang kerajaan Allah. Inilah yang diungkapkan dalam bacaan Alkitab kita di ayat yang ke-6. Pertanyaan dari murid Yesus pada saat itu adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, bukannya Yesus ketus, bukannya Yesus tidak mau memberikan jawaban sesuai dengan harapan para murid. Tetapi dia menegaskan saudara-saudara bahwa urusan masa dan waktu adalah hak Bapa untuk memulihkan bangsa Israel. Yesus mau bilang fokus mereka tidak boleh tertuju pada spekulasi soal waktu, tidak boleh hanya tertuju pada segala sesuatu yang bersifat belum pasti, tetapi laksanakanlah tugas-tugasmu dengan baik. Itu fokus Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Yesus memberikan janji yang menjadi inti dari seluruh kitab ataupun tulisan-tulisan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Intinya itu ada di dalam ayat yang ke-8, jemaat Tuhan. Coba kita perhatikan bersama-sama apa yang tertulis dalam ayat yang ke-8. Ayat 8 ini menyatakan begini, kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini inti dari Kisah Para Rasul, bahwa murid-murid akan diberikan kuasa. Ini merupakan pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, saudara-saudara. Nah, setelah dia mengatakan itu, Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh para murid-muridnya. Jikalau kita merenungkan cara Yesus naik ke sorga, ada beberapa makna mendalam yang bisa kita teladani, jemaat Tuhan. Apa yang kita baca pada saat ini juga tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 51. Kalau dalam kitab Injil Lukas dicatat bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia mengangkat tangannya. Dia memberkati para muridnya. Setelah itu dia terangkat. Ini menunjukkan jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa perpisahan dengan Tuhan Yesus seharusnya bukanlah sebuah kesedihan. Perpisahan dengan Yesus adalah bagaimana Kristus mentransfer berkat itu kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus tidak menghilang secara gaib. Ya, kalau kita mau menelusuri kitab ini yang kita baca jemaat Tuhan, Yesus tidak menghilang secara gaib. Ataupun dia menghilang di malam hari, di tengah kegelapan malam, tidak. Catatan Alkitab baik yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ataupun dalam kitab Injil Lukas, ia naik secara nyata di siang hari. Dia naik disaksikan oleh banyak orang. Ini memberikan sebuah kepastian kepada saya dan saudara-saudara. Kepastian iman bahwa Yesus benar-benar kembali kepada tahtanya yang sesungguhnya. Tahtanya yang sesungguhnya. Ini yang terjadi di dalam peristiwa kenaikan. Iman Kristen tidak dibangun dalam sebuah gosip. Iman Kristen tidak dibangun dalam cerita-cerita omong kosong. Tetapi iman Kristen dibangun, disaksikan oleh saksi mata banyak orang, murid-murid Yesus, bahwa benar Yesus naik ke sorga. Cara Yesus naik secara terbuka, tidak diam-diam, bukan hanya sebuah gosip atau katanya orang. Tetapi jemaat Tuhan, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus naik ke sorga secara transparan. Benar-benar nyata dan terlihat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Sama seperti murid-murid dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Saat ini Kristus mau bilang buat saya dan saudara, kamu dan saya adalah saksi Kristus. Dan segala sesuatu, tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama. Jemaat Tuhan, seseorang yang menjadi Kristen tidak menjadikan agama Kristennya secara otomatis menjadikan dirinya aman. Sebaliknya jemaat Tuhan dikembalikan ke rencana semula. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa jika kita sudah Kristen, kita pergi ke gereja, kita mengaku percaya, kemudian secara ajaib dan secara otomatis kita jadi sempurna. Tidak. Saudara, yang saya mau katakan adalah bagaimana dalam kehidupan kita, sudahkah benar-benar kita bertanggung jawab atas kekristenan? Bahkan ketika seorang berdoa, tidak secara otomatis ketika dia bilang begini, Tuhan ubahkan aku. Lalu secara otomatis perubahan terjadi dalam diri orang itu. Tidak. Yang sesungguhnya adalah ketika dia mengatakan Tuhan ubahkan aku, mari dalam kehidupannya dia berjuang, memahami firman Tuhan, berusaha untuk berubah melalui proses kehidupan setiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia. Amin. Sekali lagi saya katakan, hidup kita sungguh dipenuhi oleh kasih karunia. Amin. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya dan saudara tidak pernah bisa hidup tanpa kasih karunia. Oleh sebab itu, firman Tuhan meminta kita sekalian untuk hidup dengan penuh tanggung jawab. Laksanakan segala kewajiban dan panggilan kita sebagai saksi Kristus. Kita ini manusia adalah makhluk yang agung. Makhluk yang mulia. Tapi saudara dan saya diingatkan untuk bisa mengendalikan diri di dalam segala hal. Kalau seseorang tidak bertanggung jawab atas hidupnya, maka dia harus menuai akibat dari perbuatannya. Ajaran mengenai kasih karunia yang membuat manusia kehilangan tanggung jawab. Hidupnya itu, pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru.
Kesalahan ini mengakibatkan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terwujud dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kita memahami bahwa kasih karunia dan anugerah itu adalah sesuatu yang murahan. Kalau pemahaman kita demikian jemaat Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sekalipun kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai saksi Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, bagaimana kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini? Mari kita katakan, Tuhan, saya berjuang untuk menghadapi segala kenyataan hidup. Itu artinya hidup kita lagi tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu artinya kehidupan kita tidak sekalipun lagi kita memberikan kesempatan kepada iblis. Jemaat Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Alkitab mencatat bahwa, ya, kita lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan menyatakan, awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara lihat apa yang dimaksudkan di sini. Saudara-saudara perhatikan dalam ayat yang 9 terungkap itu. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini catatan Alkitab. Dalam tradisi Alkitab, awan adalah lambang kehadiran Allah. Ya, ini bukan sekedar fenomena cuaca, melainkan tanda bahwa Bapa sendiri yang menjemput sang anak masuk ke dalam kemuliaannya. Terkadang jemaat Tuhan, dalam hidup kita ada awan. Ada misteri yang menghalangi pandangan kita terhadap rencana Tuhan. Mari dalam semangat kita adalah saksi Kristus, kita harus singkirkan awan gelap tersebut. Itu berarti kita berani menghadapi ketidakpastian. Kita berani menghadapi keraguan. Kita berani menghadapi gangguan-gangguan yang seringkali membuat kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus. Seperti para murid jemaat Tuhan, kita harus percaya bahwa di balik awan itu Tuhan sedang bertahta dalam kemuliaannya. Fokus kita bukan lagi pada melihat dengan mata, melainkan percaya dengan hati. Saat ini mungkin kita mengalami kegagalan. Saat ini mungkin kita sedang berada dalam rasa bersalah. Saat ini barangkali kita berada dalam rasa kehilangan. Yang akhirnya membuat awan tebal itu terus membuat kita menatap ke belakang. Menatap ke langit sama seperti murid-murid Yesus. Saudara, malaikat menegur murid-murid itu untuk tidak terpaku pada tempat yang sama. Awan yang paling gelap seringkali adalah suara di dalam diri yang mengatakan kita tidak mampu bersaksi. Padahal janjinya jelas. Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ini mau mengatakan saudara-saudara kita diberikan kuasa dan itu berarti kita akan mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan kesadaran ada kekuatan yang lebih besar, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara yang akan bekerja dalam kelemahan kita sekalipun. Tema hari ini mau mengatakan pergi dan beritakanlah. Kita diutus pergi dan beritakan, tidak terpaku dalam suatu tempat, terpaku oleh awan tebal kehidupan sehingga kita tidak melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan. Pergi dan beritakanlah. Saudara yang diberkati Tuhan, murid-murid Yesus ketika diberikan perintah itu, mereka berkumpul dalam satu tempat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini saudara sedang mencoba menyelesaikan tugas Tuhan dengan energi,
manusiawi saja. Izinkan Roh Kudus menjadi bahan bakar dalam setiap kata dan tindakan saudara. Bentuk pelayanan bukan hanya terbatas pada aktivitas gereja, tetapi seluruh aspek kehidupan. Di mana saudara dan saya diperintahkan untuk pergi dan beritakan. Mari menebarkan kasih. Mari menebarkan kebenaran dan pengharapan. Saudara diutus untuk menjadi pribadi yang jujur. Saudara diutus untuk menjadi pribadi yang disiplin. Saudara diutus untuk menghargai orang lain. Saudara diutus untuk pergi dan memberitakan Injil Kristus lewat media tulisan dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun. Itu panggilan kita di masa kini jemaat Tuhan. Kita terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Saudara diutus untuk memperjuangkan kebenaran di tengah ketidakadilan. Saudara tahu sebuah berita yang viral. Lomba cerdas cermat 4 pilar. Saudara ingat cerita ini? Tahu kisah ini ya? Bagaimana ini sebuah lomba cerdas cermat 4 pilar yang dilaksanakan, digelar di Pontianak yang menjadi sorotan publik. Ringkasnya, kalau belum tahu seperti ini, nanti buka di rumah media sosial. Dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama. Kelompok C diberikan nilai -5. Dan kelompok yang sebelah diberikan nilai 10. Padahal jawabannya sama. Seorang anak perempuan bernama Yosepa Alexandra, ya, dia protes. Dia berani memperjuangkan kebenaran di tengah ketidakadilan. Saudara, Wakil Ketua MPR RI akhirnya meminta maaf atas kelalaian juri tersebut. Karena keberanian seorang Yosepa, dia didukung penuh oleh publik dan mendapatkan apresiasi beasiswa sekolah di luar negeri. Ketika coba saya telusuri, Yosepa Alexandra ini kira-kira dia berimankan kepada siapa ya? Tapi ternyata masih ditutupi. Tapi kalau dari namanya sih, saudara dapat mengira-ngira ya. Namun siapapun dia telah menjadi saksi. Dia menjadi saksi untuk benar-benar memperjuangkan sebuah keadilan dalam ketidakadilan yang ada pada saat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi saksi Kristus bukan tampil sempurna, melainkan tentang menjadi terang yang mengarahkan orang pada kebaikan dan kebenaran. Inilah tanggung jawab saya dan saudara-saudara. Ketika kita merasa kuat dan mampu, kita cenderung mengandalkan strategi. Kita mengandalkan kecerdasan, kita mengandalkan posisi kita. Di titik itu ruang bagi campur tangan Tuhan menjadi sempit. Karena ego kita ini terlalu besar. Saat kita pun berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Mari bersandar penuh pada kuasa Tuhan. Kelemahan memaksa kita untuk bersandar penuh. Dan sandaran yang kokoh itu adalah sandaran kepada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mau mengatakan bagi kita saudara-saudara, Tuhan mengerti bahwa kita ini terbatas, kemampuan kita ini terbatas. Tapi Tuhan berikan kuasa untuk benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Lihat, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada para murid itu hanya nelayan. Para murid itu hanya rakyat biasa. Secara manusiawi mereka lemah. Namun Tuhan melihat
bahwa mereka akan disempurnakan, dikuatkan, dimampukan karena Roh Kudus akan turun bekerja atas mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan menunggu diri saudara sempurna, jangan menunggu diri saudara kuat untuk mulai melayani, untuk berbagi kebaikan, untuk pergi dan bersaksi tentang Kristus. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang yang dipanggilnya. Saudara, mari bayangkan tanggung jawab kita untuk mencerminkan kasih Kristus. Kasih Kristus yang kita kenal adalah seperti apa? Dia penuh kasih. Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang rela melayani, tidak sombong. Dia adalah adil. Itu yang harus kita persaksikan jemaat Tuhan. Mari bayangkan begini. Seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan di jalan yang berbatu dan gelap. Anak itu takut dan tidak tahu arah. Namun di belakangnya ada tangan kuat sang ayah yang selalu siap menangkap sebelum ia jatuh. Dan tangan yang menuntun saat ia tersesat. Saat kita pun merasa tidak mampu melangkah, sadari bahwa Tuhan adalah tangan yang menopang kita. Pertolongannya tidak selalu menghilangkan batu di jalan, tetapi memastikan bahwa kita tidak akan jatuh dan binasa. Coba kita pikirkan tentang matahari sejenak. Matahari terbit setiap hari. Ia menyinari orang yang adil dan orang yang tidak adil. Orang yang bersyukur dan orang yang tidak tahu bersyukur. Dia memberikan kehangatan, cahaya dan kehidupan baik saudara yang rajin pergi gereja ataupun saudara yang hanya sekali-sekali ke gereja. Tetapi terkadang awan datang. Saudara bangun dengan langit kelabu. Saudara tidak merasakan panasnya matahari. Saudara tidak lagi melihat sinarnya menembus awan. Rasanya seperti matahari telah hilang. Tapi bukankah matahari masih ada? Dia memberi cahaya. Dia mengatur tata surya. Awan tidak akan pernah menghentikan matahari. Awan hanya menghalangi pandangan saudara. Seperti itu juga kasih Tuhan. Saudara mampu melewati badai, saudara menghadapi keputusasaan, saudara bergumul dengan rasa bersalah atau kesedihan. Dan rasa-rasanya Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tapi itu hanya perasaan kita saja, itu bukan fakta. Perasaanmu saja, karena tidak ada sesuatu pun di seluruh ciptaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Tuhan tidak pernah redup seperti lilin. Lilin ini ada waktunya dia akan habis. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Meskipun perjuangan dan pergumulan kita penuh dengan tantangan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah bergeser. Mari jemaat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Janganlah kita berpangku tangan. Jangan kita hanya sekedar menatap langit. Melainkan terus maju, melangkah dalam iman, diberdayakan oleh Roh Kudus, bangun komitmen untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tema kita, pergi dan beritakan. Maka hari ini, ketika saudara mengikuti ibadah kenaikan, baik yang melalui channel YouTube GPIB Mengawas Sayang dan hadir di sini, firman Tuhan mengajak kita libatkan diri dalam rencana Tuhan. Mari beranjak pergi ke seluruh dunia. Mari beranjak selesaikan tugas dan tanggung jawab kita menebarkan kebaikan. Itulah tugas tanggung jawab saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yesus naik ke surga mekar, diselimuti awan yang putih sebagai
dipersilahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kami sungguh-sungguh menyadari kami diselamatkan bukan hanya karena peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kami juga diselamatkan karena peristiwa kenaikan Kristus di sorga. Dan dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa kami akan sungguh-sungguh menerima kuasa ketika Roh Kudus Tuhan turun atas kami. Dan dengan demikian kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kami diajak untuk memahami ya Tuhan, bahwa hari ini ketika kami mengingat dan sungguh-sungguh merayakan dan memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa kami tidak hanya berpangku tangan saja. Kami tidak hanya menatap ke langit, melainkan kami mau terus maju dalam iman dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Biarlah kami dapat membangun sebuah komitmen untuk pergi dan beritakan kasih Kristus kepada semua orang. Kami hidup dalam rencana Tuhan. Kami pergi dalam kata dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, menyebarkan Injil ke seluruh bumi agar banyak orang yang sungguh-sungguh mengenal bahwa Kristus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini. Bapa, biarlah melalui peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, kami dikuatkan oleh firman Tuhan dan kami terus melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan dan pergumulan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau berdoa. Lanjutkan kasih dan setia Tuhan buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin negeri yang ada untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa dan berpengharapan biarlah bangsa ini terus berada dalam situasi aman, kondusif, terkendali. Di tengah-tengah situasi dunia yang sampai dengan saat ini belum kami merasakan kedamaian di berbagai pihak. Kami tetap percaya kami anak-anak Tuhan yang tetap tabah dan sabar dan kami tetap menabur kebaikan di tengah-tengah ketidakadilan. Bapa yang baik, berdoa buat kota Makassar, Tuhan berkati kota ini. Demikian pula kami mau mendoakan Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menteri yang ada. Biarlah mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat persekutuan pelayanan dan kesaksian yang ada di GPIB. Secara khusus Tuhan memberkati penata layanan dari Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel yang ada, dan secara khusus lagi mupel Sulsel Bara. Kami mohon Tuhan memberkati agar segala sesuatu dapat dikerjakan dengan baik. Penata layanan di GPIB Jemaat Mangamaseyang kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bu Pendeta Besti Laborita Panggabean, bersama dengan keluarga, diaken penatua, BPPJ, vikaris, unit-unit misioner, pengurus pelayan pelekat, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, diberkatilah tim renovasi kantor lama,
Semuanya Tuhan tolong agar penata layanan ini berjalan baik dan lancar. Berkatilah hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan Arhanud. Tuhan lebih mengerti dan memahami segala sesuatu yang menjadi harapan kami. Tuhan senantiasalah hadir memberkatinya. Ya Bapa, kami mau berdoa buat mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Yopi Pesolima, Ibu Luisa Parihala, dan juga Ibu Rin Wawiling. Mereka semua terbaring di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menguatkan dan menjamah. Mereka yang terbaring di rumah ataupun mereka yang masih dalam masa pemulihan kesehatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat korban bencana ekologi di berbagai daerah, Tuhan lawat mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang secara khusus di hari kenaikan Yesus Kristus ini berulang tahun. Kami serahkan Fareldo Davian Ore, Bapak Yosua Abraham Sinai, Ibu Kristiari Suryani Laban, Diaken Mahdalena Letlora, Ibu Luisa Parihala. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia tepat di hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa. Berkenanlah Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pukul 9 ini. Demikian pula yang mengikuti ibadah secara live streaming ataupun melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati dalam pekerjaan, pendidikan, dan usaha. Berkati segala sesuatu yang menjadi harapan seluruh jemaat-Mu. Jikalau ada yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Jikalau mereka bergumul dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan juga berkenan menolong mereka. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kami yang mengambil bahagian dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan terus tercurah bagi Penatua Dorcas Polii, Penatua Rosyil Lomban, Penatua James Sumampau, Diaken Gandamana Rancelobo, Diaken Ruth Manengke, Diaken Stevi Noya, Penatua Nikodemus Manoy, Penatua Mari Ketuyu, Vokal Grup Nafiri, Saudara Chelsea Metekohi, Saudara Gerald Konda, dan tim multimedia Mangamaseang. Terima kasih Bapa, kami menjalankan tanggung jawab kami, sempurnakan segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biarlah limpah berkat damai sejahtera dan sukacita menaungi kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kesaksian pujian dari Vokal Grup Nafiri dipersilahkan.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Ingatlah nas Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat memberi persembahan melalui undi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Undi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan undi berwarna merah dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau naik ke tahta-Mu yang mulia. Kami bersyukur karena dengannya kami semakin teguh melangkah mengabarkan berita mulia bahwa Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, persembahan yang kami kumpulkan ini merupakan simbol kesediaan dan kesetiaan kami untuk dipakai Tuhan menjadi alat berkat di dunia ini. Kami mau setia mengabarkan berita pengharapan lewat aksi nyata bagi sesama. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan ini, sehingga dalam pengelolaannya gereja-Mu boleh berdampak bagi dunia demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, pelayan firman, Pendeta Christine Jamakawenang, Sarjana Teologi. Pelayanan pujian, vokal grup Nafiri Mangamaseang. Organis, Saudara Gerald Konda. Pemandu lagu, Saudari Chelsea Metekohi. Operator multimedia, MGM Multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari beserta keluarga. Bidang Teologi. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 18.00 WITA, dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10 sesuai jadwal. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 pukul 10.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Persiapan pelayanan. Persiapan presbiter untuk pelayanan ibadah hari Minggu, ibadah Pelkat GP dan ibadah Pelkat PKB, serta ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 mulai pukul 19.00 WITA. Bidang PPSDI PPK. Kegiatan Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Kerja bakti. Kerja bakti di lingkungan Gereja Mangamaseang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 dimulai pukul 8.00 WITA. Dimohon partisipasi dan kehadiran warga jemaat. Bidang pembangunan ekonomi gereja, himbauan. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ingatlah nats Alkitab pada Efesus 4 ayat 2b, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bidang Inforkom Litbang. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 134 orang, wanita 211 orang, jumlah 345 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu,
dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Selamat mengingat rayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak mengakhiri ibadah kita pada hari Kamis ini. Jangan lupa tetap tersenyum manis. Boleh dong bagi senyumnya buat saya? Ya baik, marilah kita berdiri. Kristus yang naik ke sorga akan datang kembali dalam kemuliaannya. Sementara menanti, jadilah saksi. Sementara menjalani panggilan sebagai saksi, jadilah alat berkat. Kristus naik ke sorga, tetapi karya kasih-Nya harus nyata melalui hidupmu di dunia. Pergi dan beritakanlah dengan iman yang teguh, pengharapan yang utuh dan kasih yang sungguh. Aku berjalan di jalan terang menuju surga cerah. Yesus bebaskan umat manusia, beritakan kepada dunia menuju surga cerah, menuju surga cerah. Makin dekat cerah, surga mulia, aku di jalan terang. Aku bersuka dalam kasih-Nya menuju surga cerah. Jumpa Tuhanku dalam umat-Nya, ku ada di jalan terang. Menuju surga cerah, menuju surga cerah. Makin dekat jalanku ke surga, ku jalan di jalan terang. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Pada hari kenaikan Kristus ke sorga, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.